Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mengangsur rumah termasuk riba? Saya jadi teringat video tadi dikirimkan kepada saya. Katanya ada artis baru hijrah sudah mengharamkan kredit dan juga membid'ahkan maulid. Jadi kata mereka salah hijrah disebabkan mengharamkan kredit dan membid'ahkan maulid. Nah, ini pertanyaan mirip yang pertama. Apakah mengangsur rumah termasuk riba? Jawabannya, tergantung cara mengangsurnya. Jadi kita berbicara tentang hukum kredit. Kredit ada yang haram, ada yang mubah. Tergantung caranya. Tergantung caranya. Kalau ada aturan misalkan, jika terlambat, ada denda keterlambatan, maka termasuk riba. Jadi jemaah sekalian, pembayaran secara kredit, kalau itu berupa barang, lalu terlambat bayar, maka menjadi hutang. Maka dikenakan tambahan atau denda keterlambatan. Baik, ini yang pertama. Ataupun minjam uang, lalu bayarnya secara angsuran. Lalu jumlahnya lebih banyak daripada yang dia pinjam. Maka ini hukumnya sama. Ini hukumnya sama, mirip. Riba dalam hutang. Dan inilah riba jahiliyah yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Maka ini riba. Yang kedua, kalau kredit rumah itu tanpa hal yang mengandung riba, maka tidak masalah. Boleh. Hukum jual beli secara kredit boleh, bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan menyerupai ijma ulama. Memang ada sebagian ulama yang menganggap jual beli kredit itu terlarang karena termasuk jual beli dengan dua harga. Jual beli dengan dua harga ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu pendapat yang lemah. Faktanya, orang yang jual beli kredit itu pada akhirnya memilih satu harga, memilih satu transaksi, yaitu kredit. Yaitu kredit, bukan cash. Iya. Tidak mengapa. Kalau bayar cashnya lebih murah dibandingkan bayar kreditnya. Sama-sama dapat keuntungan. Pembeli dapat keuntungan dari penangguhan waktu, dan penjual dapat keuntungan dari penambahan harga. Itu cukup adil. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, menyerupai ijma ulama. Tidak dilarang. Tidak dilarang dalam syariat. Kalau semata-mata membayar dengan cara kredit lebih banyak daripada dengan cara cash, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi kemudian kalau ada aturan denda, jika terlambat membayar, maka itu masuk dalam riba hutang. Karena dia ketika terlambat membayar menjadi hutang. Lalu dia kenakan denda, maka masuk di dalamnya. Itu termasuk riba, bahkan itulah riba jahiliyah. Iya. Ulama sepakat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang kita berikan kepada orang, lalu dari situ kita dapat manfaatnya, seperti penambahan harga, maka itu termasuk riba. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat atas kaidah ini. Baik. Jadi, kalau kredit seperti itu yang diharamkan, yang mengandung riba, ya memang hukumnya haram. Atau seperti menggunakan kartu kredit, yang caranya, dia bayar dulu, cash dengan kartu kreditnya, nanti dari pihak bank, menagih lebih banyak daripada yang dia bayarkan. Maka itu juga termasuk riba. Ini sama riba dalam qard, riba dalam hutang piutang. Kalau itu yang dia haramkan, seperti pada kebanyakan kartu kredit, maka itu memang hukumnya haram. Jadi saya sekaligus mengomentari masalah katanya artis hijrah baru hijrah, kata mereka salah hijrah, sudah mengharamkan kredit. Maka tergantung.
kredit seperti apa yang dia haramkan. Baik. Sekalian yang kedua, mereka juga bilang salah hijrah karena salah berguru, sehingga membid'ahkan maulid. Maka kita katakan jemaah sekalian, yang membid'ahkan maulid adalah para ulama ahli sunnati wal jamaah yang hakiki. Kenapa? Karena maulid itu perayaannya tidak ada contoh sedikit pun, tidak dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak pula dari putri-putri Nabi SAW, ya, dari Fatimah. Fatimah masih hidup sepeninggal Nabi SAW. Tidak pula dari putri-putri beliau yang hidup semasa beliau masih hidup. Nggak ada mereka merayakan maulid ayah mereka. Tidak pula menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Tidak pula Khulafaur Rasyidin dan seluruh para sahabat yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Tidak pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak juga dari imam yang 4. Kalau ada orang yang mengatakan ini ajaran Imam Hanafi, Imam Maliki, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, maka itu semuanya dusta. Nggak ada mereka mengajarkan perayaan maulid. Itu bid'ah mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh sedikit pun dari Nabi SAW maupun dari para ulama salaf, tidak pula dari imam yang 4. Kapan dia muncul? Di akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan dari seorang raja di Irak. Tetapi banyak ulama sejarah mengatakan dari orang-orang Syiah. Ataupun mereka yang paling bersemangat untuk merayakannya secara besar-besaran. Yaitu dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir ketika itu. Dinasti yang mengaku-ngaku Fatimiyah, Syiah yang sangat membenci Islam dan membantai ulama kaum muslimin. Oleh karena itu jamaah sekalian, daulah ini, negara ini diruntuhkan, diserang, dihabisi oleh pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Saat itu beliau mau berhadapan dengan pasukan salib. Tapi sebelum memerangi pasukan salib, beliau memilih untuk menghabisi orang-orang Syiah terlebih dahulu. Bandingkan jemaah sekalian. Di saat-saat genting, pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi berperang melawan pasukan salib. Tapi beliau memilih untuk menghabisi orang-orang Syiah terlebih dahulu. Meruntuhkan negara dinasti Fatimiyah Syiah yang berkuasa di Mesir ketika itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena bahaya mereka terhadap Islam jauh lebih besar daripada orang-orang kafir. Ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir, mereka menikam umat Islam dari belakang. Mereka berkhianat terhadap umat Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi termasuk orang yang paling dibenci oleh kaum Syiah sampai hari ini. Padahal kita mendengar nama beliau, kita memuliakan beliau, mendoakan kebaikan, sementara orang-orang Syiah membenci beliau karena beliau yang meruntuhkan negeri mereka. Iya. Jadi awal yang mengadakan perayaan ini ataupun awal yang melakukannya secara besar-besaran itu adalah orang-orang Syiah. Ini bukan sunnah Nabi SAW, tapi bid'ah mereka. Dan tidak ada dalilnya sedikit pun. Tidak ada dalilnya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, tidak berdasarkan dalil, maka itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini, kata Nabi SAW. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi yang salah berguru orang yang berbuat bid'ah. Bergurunya tidak mengambil ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi mengambil ajaran-ajaran yang hanya diklaim
klaim-klaim dusta, katanya punya sanad. Tapi mereka nggak bisa buktikan itu sanadnya bersambung. Kalaupun bersambung, sahih atau tidak. Rawi-rawinya terpercaya atau tidak. Mana biografi mereka? Mana jarah dan ta'dil, keterangan jarah dan ta'dil tentang mereka? Kalau cuma buat-buat sanad, mengaku-ngaku punya sanad, semua orang bisa. Makanya kata Ibnul Mubarak rahimahullah, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'ah. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan berkata semau dia. Jadi kalau setiap orang bisa mengklaim punya sanad, bisa bikin-bikin sanad sendiri, maka itu mudah. Setiap orang bisa melakukannya. Tapi gimana membuktikannya? Orang-orang dalam sanad itu terpercaya atau tidak? Di kitab mana mereka? Tunjukkan di kitab-kitab jarah wa ta'dil. Dan tunjukkan, kalaupun mereka terpercaya, apakah sanadnya bersambung atau tidak? Banyak hari ini mereka mengaku punya sanad. Iya. Maka jemaah sekalian, justru yang berbuat bid'ah itulah yang salah belajar. Bukan artis yang hijrah, lalu dia mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Wallahu a'lam.